Buat kalian yang baru pertama kali mau belajar trading, Sunton Capital telah nge-MC-in seluruh membernya. Ya, itu resiko scam. di video kali ini gue akan menjelaskan 3 hal yang harus kalian pahami sebelum kalian mulai trading. Nonton dulu sampai habis daripada uangnya habis. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan buat kalian yang baru datang ke channel ini, setiap Senin, Rabu, dan Jumat gue selalu berbagi konten seputar bagaimana cara kalian bisa mendapatkan uang dari internet. Entah itu dari bikin konten, dari bikin bisnis online, ataupun dari trading di capital market. Semuanya gue bahas ini secara gratis. Karena gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Jadi buat kalian yang butuh konten-konten seperti ini, silahkan di subscribe aja. Dan di video kali ini gue mau ngomongin 3 hal yang perlu kalian pahami ketika kalian mau masuk ke dalam capital market. Mau itu bentuknya saham, cryptocurrency, ataupun forex. Semuanya tuh punya konsep yang mirip-mirip. Tapi kalau misalnya kalian melakukan 3 kesalahan ini, fix uang kalian pasti habis. Nomor 1. Banyak orang yang musingin soal teknisnya. Fundamental tuh gimana sih? Baca laporan keuangan tuh kayak gimana sih? Analisa teknikal tuh seperti apa sih? Tapi buat gua itu bukan prioritas. Justru yang paling penting adalah mindset kita. Karena kalau mindset kita salah, udah fix technical, fundamental itu nggak akan ngaruh sama sekali. Yang menjadi problem ketika kita masuk ke dalam trading capital market ini, atau kita bisa ngomong investasi, kita memposisikan instrumen ini sebagai cara untuk kita bisa kaya dengan cepat. Padahal konsepnya bukan kayak gitu, karena ada risiko yang terkandung dari apa yang kita lakukan di sini. Ingat ya, sama halnya kayak kita mau mulai bisnis. Setiap bisnis, kalau itu kamu investasi sebagai venture capital, atau mungkin kamu sebagai orang yang membuka bisnis, jadi trader gitu ya. Semuanya tuh punya resiko. Antara bisnisnya sukses, kemudian menghasilkan return on investment yang positif, atau bisnis kamu gagal. Jadi yang perlu kita pahami sekarang dulu adalah mindsetnya. Bahwa investasi dan trader ini bukan cara yang membuat kita menjadi kaya, tapi instrumen untuk membantu kita melipat gandakan aset kita. Jadi yang pertama kali harus kita milikin itu adalah revenue stream yang oke. Sebelum kamu mulai investasi dan trading, kamu harus mikirin dulu gimana kondisi keuangan kamu itu stabil dan juga decent gitu. Minimum, paling nggak dana darurat ada, proteksi ada gitu. Sedangkan uang sisanya itu yang akan kamu alokasikan untuk kamu trading atau investasi. Jadi jangan dibalik. Jangan sampai kamu punya uang sedikit doang, langsung buru-buru untuk ditradingin, diinvestasikan, berharap itu langsung bisa jadi multiply 10 kali lipat, 20 kali lipat, dan kamu tiba-tiba kaya. It doesn't happen. Karena ketika kita mau berinvestasi atau trading, kapital itu matters, teman-teman. Ya. Kalau kamu untung 10% dengan kapital kamu misalnya 1M, itu udah 100 juta sendiri. Tapi kalau misalnya kamu punya kapital 100.000, kamu untung 10%, itu cuma 10.000. Apakah kamu sanggup untuk hidup dengan 10.000 doang? Enggak kan? Jadi fokus utamanya adalah gimana kamu menambah dulu revenue stream yang kamu miliki supaya semakin banyak pendapatan, semakin stabil income kamu, semakin banyak kapitalnya, kamu bisa mulai melipat gandakan di situ. Kedua, yang paling sering bikin kita gagal adalah FOMO. Entah itu dapat sinyal-sinyal dari teman, atau enggak kita baca dari mana, atau kita ngelihat harganya lagi naik dan kita FOMO atau ketinggalan. Akhirnya tanpa kita sadari, kita belinya di pucuk. Ketika kita beli, biasanya gitu ya, alam semesta itu menjaga kekayaan kita. Ketika kita beli di pucuk, ternyata ikut ke bawah, jatuh, menyedihkan. Akhirnya uang kita sangkut. Sama seperti yang orang ini bilang kayak gini. Dia nyangkut ya di angka segini. Kita harus paham entry dan exit strategi kita seperti apa. Untuk cara menentukan entry dan exit strateginya akan gue bahas di video selanjutnya. Karena itu akan jadi satu segmen yang seru banget. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa subscribe channel ini. Karena setiap Jumat gue akan share tentang gimana cara kita melatih skill kita di capital market ini. Nomor 3, disiplin dengan trading plan yang udah kita buat. Seringkali yang jadi problem itu bukan soal teknisnya, tapi kedisiplinan kita. Disiplin ini akan sangat berkaitan erat sama yang namanya grit ya. Kerakusan kita gitu. Let's say kita udah set di angka harga 100, kita akan take profit. Tapi karena kita ngeliat, wih kok angkanya lagi naik ya? Kok candlenya kayak masih kuat banget ya? Beri, saya geser dikit TP-nya. Nah ketika kita geser, tiba-tiba itu udah pucuk. Terus kita nggak kena TP-nya, akhirnya turun. Di situ kita nyesel. Akhirnya malah nggak maksimal profit yang kita dapatkan. Atau mungkin kita udah ngeset bahwa
Stop loss point kita itu ada di angka 50. Harga pas kita masuk di angka 100. Turun dulu dia 80, 70, 60. Di situ kita gatel. Aduh, gimana ya? Kok makin lama makin turun? Saya close deh. Ternyata pas kita close, harganya rebound di angka 59. Enggak, belum tentu 50. Masih ada 9 poin lagi. 59 dia mantul ke atas. Kalau kita disiplin sama trading plan kita udah meminimalisasikan potensi kerugian kita. Padahal harusnya enggak sampai ke sana. Dan bonus poin buat kalian, ketika kita udah memutuskan untuk masuk ke dalam satu posisi, entah itu mungkin satu koin di cryptocurrency, atau satu saham di capital market, atau enggak forex pair, atau di gold, atau dimanapun itu, kita harus punya mindset bahwa uang yang masuk saat itu udah siap kalau misalnya itu hilang. Jadi kita nggak boleh terlalu berharap ya. Konsekuensi ketika kita memutuskan untuk masuk ke dalam suatu bisnis, ya kita sudah siap bahwa akan ada potensi kerugian di sana. Jadi kalau misalnya uang itu harus hilang, let it go. Karena tadi balik lagi ke poin nomor 1, keuangan kita tuh stabil. Apa yang kita tradingkan, apa yang kita investasikan, itu tidak akan mengganggu operasional pribadi kita. Jadi mindsetnya jangan sampai takut kehilangan uang. Karena dengan kamu takut kehilangan uang, itu akan membuat kerugian kamu semakin bertambah dalam. So, segitu aja video yang gue bagi kali ini. Semoga apa yang gue bagikan kali ini bisa menjadi insight dan fundamental dasar untuk kalian mulai perjalanan trading dan investasi kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, karena satu like kalian itu akan membantu supaya video ini bisa kesebar lagi. Atau sebar juga ke teman-teman kalian yang baru mau mulai. Karena 3 mindset ini dan plus 1 bonus tadi itu penting banget untuk menjaga konsistensi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye!